Baik, sekarang setelah kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas Le Vene terhadap data post-test, langkah berikutnya adalah pengujian T atau uji T, lebih dikenal dengan uji T untuk sampel ini. Sampel ini dikenal dengan sampel independen, sehingga uji T-nya pun disebut dengan uji T untuk sampel independen. Langkahnya adalah buka SPSS, nah untuk uji T sampel independen yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian compare-min. Di compare-min ini kita pilih independent sample t-test. Jika ada datanya kita reset saja. Nah, sebelum kita menganalisis memasukkan ini, kita rumuskan dulu hipotesisnya di Microsoft Word tadi. Uji T untuk sampel independen. Hipotesisnya H0 rata-rata post-test siswa kelas eksperimen tidak lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelas kontrol. Artinya mu A, mu eksperimen itu lebih kecil atau sama dengan mu K. Kita copy saja mu A nya. Ini adalah hipotesis 0 untuk uji T sampel independen. Nah, untuk H1-nya ini di copy. Dan dipastikan di sini. H0 kita ganti H1. Untuk rumusan hipotesis H1, yaitu rata-rata post-test siswa kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada kelas kontrol dengan mu eksperimen itu lebih besar daripada mu kontrol. Statistik ujinya adalah uji T untuk 2 sampel independen atau 2 independent sample
t-test. Kriteria ujinya terima H0 jika sig lebih besar dari alfa sama dengan 0,05 dan tolak H0 jika sig lebih kecil atau sama dengan alfa 0,05. Sekarang ini kita buat di halaman baru saja. Nah, setelah merumuskan hipotesisnya dan statistik ujinya serta kriteria uji, kita buka SPSS tadi. Sini sudah ada kotak dialog, namun sebelumnya akan saya ulang. Pertama, klik analyze, kemudian comparemin, kemudian independent sample t-test. Akan muncul kotak dialog seperti tadi. Kemudian klik post test, masukkan ke dalam kotak test variabel dan kelas, masuk ke dalam grouping variabel. Nah, kelas di sini masih tanda tanya supaya kelas ini ketahuan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita klik define groups. Nah, untuk grup 1 kita masukkan 1 karena 1 tadi merupakan simbol dari kelas kontrol dan 2 merupakan simbol dari kelas eksperimen. Kemudian klik continue. Nah, tanda tanya tadi sudah berubah, kelasnya 1 dan 2. Kemudian klik OK. Nah, di sini tabelnya panjang. Nah, untuk tabel independent sample test ini, cara mengubahnya double klik pada tabel. Akan muncul kotak seperti ini. Kemudian klik pivot. Arahkan kursor pada transpose row and column. Klik di situ. Kemudian tutup. Nah, tabelnya tidak lagi panjang, tetapi sudah tidak lagi memanjang ke samping, tapi sudah memanjang ke bawah. Nah, yang kita copy adalah pertama grup statistiknya. Klik kanan, copy, kemudian pastekan di Word tadi. Setelah itu kembali ke SPSS, klik kanan independent sample test, copy, dan kembali ke Word lagi, dipastikan di situ. Nah, di sini kita akan membaca yang pertama grup statistiknya. Min post test class control itu 70,7111 dan min untuk kelas eksperimennya 77,8506. Sementara N ini adalah jumlah sampel 90 ditambah 87, jumlahnya pas 177. Kita lihat
pada tabel independent sample test. Di sini kita lihat min difference-nya itu min 71396. Dari mana ini didapatkan? Nah, kalau saya buka kalkulator pada aplikasi Microsoft ini, di sini kita bisa membuktikan dari mana datangnya nilai min 7,31946. Masukkan nilai min pada kelas kontrol, yaitu 70,7111. Nah, ini dikurangi dengan min kelas eksperimen, yaitu 77,8506. Kita jumlahkan, hasilnya min 7,1395. Tidak jauh berbeda dengan ini, sebab kalau 46 ini dibulatkan juga menjadi 5, hasilnya sama. Nah, itulah proses kenapa min dependennya itu min 7,13946. Nah, kita lihat seek to toiletnya itu 0,000. Ini kita warnakan saja supaya ketahuan. Nah, dari sini kita dapat membuat interpretasi berdasarkan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Interpretasinya adalah berdasarkan kriteria uji, kita akan menerima H0 jika sig lebih besar dari alfa 0,05. Sementara sig yang ada 0,000. Berarti sig ini lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian H0 ditolak. Apanya yang ditolak? Yaitu rata-rata persentase siswa kelas eksperimen tidak lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelas kontrol. Ini yang ditolak. Sedangkan yang diterima adalah rata-rata persentase siswa kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelas kontrol. Atau dengan kata lain, mu eksperimen itu lebih besar daripada mu kontrol. Untuk lebih jelasnya kita tulis saja interpretasinya.
Baik, setelah kita membuat interpretasinya, maka selesailah langkah untuk uji T untuk sampel independen. Langkah berikutnya itu adalah menganalisis one way ANOVA. Nah, untuk gainnya itu harus diuji secara normality dulu, kemudian uji homogenitas dan one way ANOVA. Untuk keterangan uji normalitas dan uji homogenitas telah diterangkan caranya sebelum ini, yaitu pada bagian sebelumnya. Dan untuk one way ANOVA dijelaskan nanti pada bagian berikutnya. Terima kasih.